Semakin kamu terus mengejar seseorang yang sudah memilih orang lain, tanpa sadar kamu sedang mengajarkan satu hal penting kepadanya bahwa kehilanganmu bukan sesuatu yang berarti. Dan ironisnya yang paling sering menimbulkan penyesalan bukanlah usaha yang dilakukan mati-matian, melainkan ketika usaha itu tiba-tiba berhenti. Jika hari ini kamu ingin memahami kenapa diam bisa terasa jauh lebih menghantam dibanding terus mengejar, maka dengarkan ini dengan serius. Karena saat seseorang memilih orang lain, reaksi awalmu hampir selalu sama. Pikiran menjadi kacau, dada terasa berat, dan muncul dorongan kuat untuk bertindak menjelaskan dirimu, membuktikan bahwa kamu masih layak dipilih, dan itu hal yang manusiawi karena kamu peduli, bukan karena kamu lemah. Tetapi justru di titik inilah banyak orang tanpa sadar melakukan kesalahan terbesar dalam kehidupan emosionalnya. Mereka mengira mengejar adalah bentuk keberanian, padahal seringkali itu hanyalah cara halus untuk menolak menerima kenyataan. Ketika kamu terus hadir di hadapan seseorang yang sudah mengambil keputusan berbeda, kamu bukan sedang mempertahankan cinta melainkan perlahan menurunkan nilai dirimu sendiri. Kamu menyampaikan pesan yang tidak pernah kamu ucapkan secara langsung bahwa kamu siap ditinggalkan tetapi tetap akan bertahan di tempat yang sama. Dan penting untuk dipahami bahwa ini bukan tentang balas dendam, bukan tentang permainan ego, dan bukan juga tentang memaksa seseorang kembali, melainkan tentang bagaimana seseorang bisa benar-benar merasakan kehilangan tanpa kamu harus mengejar, tanpa merendahkan diri, dan tanpa mengorbankan harga dirimu sendiri. Karena ada satu sikap yang jarang dibahas, tidak berisik, tidak dramatis, tetapi justru paling kuat dampaknya dalam pikiran seseorang bahkan lama setelah kamu pergi. Jika dilakukan dengan tepat, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk membalas, karena ia akan menghadapi pikirannya sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, pahami dulu bahwa kendali selalu dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu menghentikan refleks paling lemah. Jangan mengejar dan jangan menjelaskan, karena ada satu dorongan alami yang hampir selalu muncul ketika kita merasa kehilangan seseorang yang kita inginkan. Dorongan itu bukan kemarahan atau kebencian, melainkan keinginan untuk mengejar dalam berbagai bentuk seperti mengirim pesan panjang, menjelaskan niat baikmu, atau mencoba terlihat lebih dewasa agar tetap diterima. Secara psikologis ini bukan murni tentang cinta, tetapi respons kecemasan. Ketika otak merasakan ancaman kehilangan, maka sistem keterikatan langsung aktif dan mendorongmu untuk bertindak agar rasa tidak pasti itu hilang. Namun tanpa disadari justru disitulah posisimu mulai melemah. Karena setiap kali kamu mengejar seseorang yang sudah menentukan pilihan, kamu sedang bergerak dari tempat yang penuh kebutuhan, bukan dari kekuatan pilihan. Mengejar selalu menempatkanmu pada posisi yang lebih rendah, bukan karena kamu tidak berharga tetapi karena kamu meminta ruang yang sebenarnya sudah tidak tersedia. Dalam kondisi ini, otak juga mudah terjebak dalam ilusi dopamin, di mana setiap balasan kecil atau perhatian singkat memberikan harapan sementara yang membuatmu terus melangkah meski situasi tidak berubah. Saat kamu terus menjelaskan diri dan berusaha bertahan, kamu sebenarnya sedang menyampaikan dua pesan yang sangat jelas tanpa kata-kata. Bahwa kamu akan selalu ada bahkan ketika kamu bukan prioritas utama, dan bahwa kamu bisa ditinggalkan tanpa konsekuensi nyata karena kamu tetap bertahan di tempat yang sama. Banyak orang keliru mengira bahwa dengan mengejar mereka sedang menunjukkan nilai diri, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kamu mengejar, semakin mudah bagi orang lain untuk tidak benar-benar merasakan kehilanganmu. Ingat satu hal ini dengan baik, bahwa seseorang tidak menyesal karena dikejar, tetapi karena kehilangan sesuatu yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Selama kamu masih bisa diakses, diprediksi, dan ditunda, maka tidak ada rasa kehilangan yang nyata. Dan disitulah letak kesalahannya. Berhenti mengejar bukan berarti kamu kalah, melainkan kamu berhenti menempatkan dirimu dalam posisi yang salah. Dan ketika kesadaran ini mulai kamu pahami, akan muncul satu kenyataan yang mungkin terasa pahit, bahwa selama ini bukan perasaanmu yang keliru, melainkan posisimu yang tidak tepat. Jika kamu sedang merasakan hal ini sekarang, tetap tenang karena ini baru tahap awal, dan dari titik inilah perlahan kendali akan kembali ke tanganmu. Kedua, diam yang berkelas adalah kekuatan yang sering tidak terlihat. Setelah kamu berhenti mengejar, ada satu sikap yang kerap disalahartikan. Sebagian orang menganggapnya dingin atau sekadar sikap ngambek, padahal bukan itu yang dimaksud. Diam yang dewasa bukan lahir dari emosi sesaat, bukan untuk menghukum, dan bukan pula strategi agar dia kembali mengejarmu, melainkan keputusan sadar untuk menarik kembali energimu dari tempat yang tidak lagi memberimu timbal balik. Saat kamu memilih diam dengan cara ini, kamu tidak sedang memainkan perasaan siapapun. Kamu hanya menghentikan aliran perhatian yang sebelumnya kamu berikan tanpa batas. Dan disinilah efek psikologisnya mulai bekerja.
Otak manusia sangat peka terhadap pola yang tiba-tiba terputus, terutama pola emosional yang sebelumnya hadir secara konsisten. Ketika seseorang terbiasa dengan kehadiranmu, responmu, dan perhatianmu, lalu semuanya berhenti tanpa konflik, tanpa penjelasan panjang, dan tanpa drama. Pikirannya tidak langsung tenang, bukan karena kamu mencoba memancing reaksi, tetapi karena muncul ruang kosong yang tidak lagi kamu isi dengan kehadiranmu, dan kekosongan seperti ini bekerja perlahan namun dalam, memicu pertanyaan yang tidak bisa langsung dijawab, bukan karena kamu menuntut sesuatu tetapi karena kamu tidak lagi hadir untuk memberi kepastian. Perhatikan hal ini dengan jelas. Diam yang terhormat tidak membuatmu tampak lemah, justru menunjukkan kendali. Kamu tidak bereaksi berlebihan, tidak membela diri, dan tidak menjelaskan posisi. Sikap ini secara tidak langsung mengirim pesan bahwa perhatian dan energimu tidak lagi tersedia untuk diakses sembarangan. Di titik ini kamu mulai berpindah level, bukan karena melakukan sesuatu yang besar tetapi karena berhenti menghabiskan dirimu sendiri. Dari sini kendali perlahan kembali. Terkadang tidak melakukan apapun justru menjadi bentuk kendali yang paling kuat. Ketiga, tarik dirimu tanpa drama dan lakukan dengan elegan. Pada tahap ini banyak orang tergoda membuat kesalahan baru. Mereka sudah berhenti mengejar dan mulai diam, tetapi masih ingin meninggalkan jejak melalui pesan panjang, perpisahan emosional, atau sindiran halus yang diam-diam berharap diperhatikan. Tanpa sadar semua itu justru mengembalikan posisi yang baru saja kamu bangun. Menarik diri secara elegan bukan soal bagaimana kamu menjelaskan kepergianmu, melainkan seberapa tegas kamu menjaga batas tanpa banyak kata. Semakin kamu menjelaskan, semakin terbuka ruang untuk diskusi. Semakin kamu mengumumkan, semakin besar peluang situasi menjadi reda. Dan saat kamu menyindir, kamu menunjukkan bahwa emosimu masih bisa disentuh. Itu bukan benar-benar pergi, melainkan hanya berubah bentuk dari mengejar secara terang-terangan menjadi berharap secara diam-diam. Dalam psikologi ada konsep penting bahwa kehilangan tanpa penjelasan sering terasa lebih berat dibanding kehilangan yang penuh konflik, karena konflik memberi alasan dan penutup. Sementara kepergian yang sunyi tidak menyisakan narasi apapun. Tidak ada pihak yang bisa disalahkan, tidak ada drama untuk dijadikan pembenaran, dan tidak ada akhir yang jelas untuk ditutup. Yang tersisa hanyalah ketiadaanmu, dan ketiadaan seperti ini justru sulit diterima karena tidak memberi pegangan. Kondisi ini dikenal sebagai ambiguous loss, yaitu kehilangan tanpa kejelasan yang membuat pikiran terus mencari arti. Tanpa konflik tidak ada kepastian benar atau salah, tanpa penjelasan tidak ada jawaban yang menenangkan. Di titik ini sesuatu mulai berubah, bukan di luar tetapi di dalam pikirannya. Kamu tidak lagi berada dalam posisi yang bisa diakses, diatur, atau dipanggil sesuka hati, dan untuk pertama kalinya ia harus menghadapi ketiadaanmu secara langsung, bukan karena kamu menekan atau menuntut tetapi karena kamu benar-benar menarik energimu kembali. Pahami ini dengan jujur, kamu tidak sedang melarikan diri melainkan menutup akses terhadap bagian dirimu yang dulu terlalu mudah diberikan. Dan saat kesadaran itu muncul, disitulah kamu mulai melihat perubahan posisi yang nyata. Keempat, bangun kembali hidupmu bukan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain tetapi untuk benar-benar melepaskan diri. Pada tahap ini banyak orang salah arah karena mengira fokus pada diri sendiri berarti harus terlihat kuat di luar melalui unggahan atau penampilan yang terkesan baik-baik saja. Padahal itu bukan pemulihan melainkan hanya cara memastikan ada yang melihat. Yang kita bicarakan di sini bukan tentang pembuktian kepada siapapun melainkan tentang membangun kembali hidupmu tanpa bergantung pada perhatian orang yang sudah tidak memilihmu. Ini bukan soal terlihat lebih bahagia atau membuat orang lain merasa tertinggal, melainkan tentang membangun kembali hidupmu melalui proses yang tenang dan seringkali tidak terlihat, yaitu mengisi ulang energi yang dulu habis karena terlalu banyak memberi tanpa batas, terlalu sering menunggu dan berharap, hingga tanpa sadar menggantungkan hidup pada keputusan orang lain. Ketika kamu berhenti mengejar dan menarik diri dengan tenang, perhatianmu perlahan kembali ke dirimu sendiri melalui hal-hal sederhana seperti rutinitas yang stabil, pikiran yang lebih jernih, dan hari-hari yang tidak lagi berpusat pada satu orang. Di titik ini ketergantungan emosional mulai runtuh dan kamu tidak lagi gelisah menunggu atau merasa hidupmu tertunda. Justru di fase ini seseorang lebih mudah menyesal ketika menyadari kamu tetap utuh tanpa mereka dan hidupmu terus berjalan. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain tetapi karena kamu kembali menjadi dirimu yang berdiri di atas nilai sendiri. Lalu ketika ia mulai menunjukkan perubahan kecil penting untuk tidak terburu menyambut karena tidak semua penyesalan berasal dari cinta, bisa jadi hanya karena kehilangan kenyamanan. Dalam psikologi ini sering disebut respons akibat kehilangan, bukan niat berkomitmen.
sehingga membuka pintu terlalu cepat hanya akan menghapus proses yang seharusnya terjadi. Disinilah kedewasaan diuji dengan tetap tenang, sopan, dan tidak larut tanpa mengejar atau memberi jaminan. Membiarkan waktu dan jarak bekerja karena niat yang tulus tidak akan goyah oleh batas. Dan seseorang yang benar-benar ingin kembali tidak akan pergi hanya karena kamu tidak langsung membuka ruang. Pada tahap ini kamu bukan menguji siapapun tetapi menjaga dirimu sendiri. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak terburu menyimpulkan, dan tidak takut kehilangan karena kamu mulai memahami bahwa jika ia datang dengan kesadaran ia akan bertahan dan jika ia pergi lagi itu bukan kehilangan melainkan jawaban. Hingga akhirnya kamu sampai pada pemahaman bahwa tujuanmu bukan membuatnya menyesal karena itu hanya tanda kamu masih terikat, melainkan menjadi pribadi yang tetap utuh bahkan jika ia tidak pernah kembali. Ironisnya justru di titik ketika kamu benar-benar berhenti peduli pada hasil, berhenti menunggu pesan, berhenti menghitung waktu, dan tidak lagi membutuhkan pengakuan siapapun untuk merasa cukup, disitulah penyesalan sering muncul, karena energimu berubah tanpa kamu sadari. Kamu tidak lagi bertindak untuk diperhatikan, tidak lagi bersikap untuk memancing reaksi, dan mulai menjalani hidup tanpa menjadikan dia sebagai pusat. Bagi banyak orang inilah momen yang paling mengguncang bukan karena kamu menjadi orang lain tetapi karena kamu tidak lagi bisa dikendalikan oleh kepergian mereka. Jika akhirnya dia menyesal itu bukan karena tindakan besar yang kamu lakukan melainkan karena kamu tidak melakukan apapun selain kembali menjadi dirimu sendiri. Dan ketika kamu melihat ke dalam dirimu sekarang tidak ada lagi kepanikan, tidak ada dorongan untuk mengejar atau membuktikan sesuatu, yang ada hanyalah ketenangan, kejelasan, dan posisi yang lebih tegak. Di titik ini kamu sudah menang apapun yang terjadi setelahnya. Dia bisa menyesal atau tidak tetapi kamu tidak lagi kehilangan dirimu sendiri. Sebagai penutup yang sebenarnya perubahan terbesar bukan terjadi di luar melainkan pada cara kamu berdiri di dalam situasi itu. Kamu tidak lagi bergerak karena dorongan panik, tidak merasa perlu menjelaskan diri, dan tidak menunggu reaksi orang lain untuk menentukan nilaimu. Banyak orang salah memahami kekuatan karena mengira kendali datang dari tindakan yang terlihat padahal kendali sejati muncul ketika kamu mampu menarik dirimu dari tempat yang tidak lagi setara. Kamu tidak salah karena pernah mengejar kamu hanya terlalu lama memberi akses pada seseorang yang tidak menempatkanmu dengan utuh. Dan itu bukan kelemahan melainkan bukti bahwa kamu pernah peduli. Sekarang kamu memahami bahwa martabat tidak perlu diumumkan atau dibuktikan dengan kata-kata karena sikap tenang, batas yang jelas, dan jarak yang terjaga jauh lebih kuat daripada penjelasan panjang. Orang yang tidak tepat tidak perlu dilawan atau dipaksa kembali cukup dilepaskan dengan tenang. Dan jika kamu merasa pesan ini sesuai dengan posisimu saat ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan kepada mereka yang sedang belajar berdiri tegak menjaga harga dirinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan tetaplah memilih sikap yang menjaga posisimu.